Ya pemirsa, terima kasih masih bareng saya Dike dalam Dike Show. Dan kalau Anda pengguna media sosial, jadilah pengguna yang cerdas. Karena Anda bukan cuma menggunakan media sosial dengan smartphone, tapi juga dengan smart user. Ya. Yang smart bukan cuma phone-nya ya, tapi usernya juga harus smart. Tapi gimana caranya Mas Nukman biar smartphone dengan smart user dan smart media sosial? Jadi kalau prinsipnya gini, di media sosial itu informasi sangat berlimpah. Mencari gampang. Kita dihujani informasi. Makanya yang paling penting saya justru bukan mencari informasi, tapi memfilter informasi. Makanya cara pertama adalah satu, lebih baik kamu follow orang yang terpercaya aja. Ya. Yang nggak terpercaya jangan follow. Oke. Kedua, jika mendapatkan informasi yang sumir, yang kamu sendiri ragu, cek dulu kebenarannya, ya, cek ke media-media lain. Ketiga, jangan cuma baca judul, baca isinya. Ya. Keempat, kalau timelinemu terlalu deras, di Twitter tuh ada namanya filter, di Facebook juga ada yang namanya filter. Kamu pilih aja, kata-kata yang kamu nggak suka di filter aja. Tapi cara paling gampang di Twitter bikin list. Kalau saya bikin list, saya follow orang di Twitter tuh sekitar 700. Pasti rame dong. Dan banyak orang juga begitu. Ada yang 1000 follow-nya, ada yang 500. Saya nggak mau unfollow, nggak enak. Ya. Tapi saya bikin list orang-orang yang patut saya pantau tweetnya setiap saat. Maksimal saya jumlah 100. Tapi biasanya cuma 50. Dan itu berubah-ubah. Setiap minggu saya ubah. Gitu. Untuk merefresh itu. Isinya apa? Makanya kok aku merasa kadang-kadang di-retweet sama Mas Nukman, kadang-kadang enggak gitu. Kadang-kadang aku masuk nominasi, kadang-kadang enggak. Yang aku masukin list bukan orang yang aku suka aja. Orang yang nggak aku suka, pandangannya beda sama aku masukin juga. Untuk memperkaya ya? Supaya kaya, supaya nggak on. Iya, itu kan Anda Mas, sampean kan artinya sudah punya triknya, udah tahu ya, raja media sosial, masa sih nggak tahu itu kan? Ada nggak sih cara atau sistem atau bagaimana ya untuk memblok, memfilter yang memang sudah terilis begitu loh? Atau gimana caranya yang paling bijak gitu? Jadi berita yang sudah muncul dihilangkan gitu? Iya. Di-delete dong? Itu kan si pengirim dong kan? Ya, si pengirim. Iya kan? Ya kalau pengirimnya kan tidak teredukasi dengan baik, dia asal kirim itu nggak bisa kita kontrol secara sistem gitu. Nggak bisa. Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Yang kontrol adalah masyarakat sendiri. Masyarakat. Jadi kalau kamu nge-tweet sesuatu yang nggak benar, masyarakat akan gebukin. Ya, tapi kan beritanya tetap ada kan? Begini, kalau udah digebukin, biasanya dia akan revisi. Media pun begitu kan. Media kalau dia salah posting sesuatu, dia minta maaf, diperbaiki. Kalau perorangan biasa, begitu kirim sesuatu yang bikin geger, digebukin, dihapus. Makanya yang mengontrol itu sesama pengguna media sosial. Nggak usah khawatir. Itu ada hukum sosial namanya. Tapi kalau udah keterlaluan, bawa aja ke yang berwenang. Iya, ada undang-undang ITE ya. Udah nggak usah pusing. Betul. Ya, kalau kata almarhum Gus Dur, gitu aja kok repot ya. Nggak usah pusing. Pengguna awal itu selalu dia hanya menjadi users. Ya. Tapi kan nggak selamanya user kan? Nggak. Selalu jadi user awal lah. 2 bulan, 3 bulan pertama akan itu. Tapi berikutnya dia akan mencari sesuatu yang bisa membuat dia mendapatkan manfaatnya. Terserah, kalau dia bisnismen dia akan menjadi sumber income. Kalau dia orangnya tahu itu bisa menjadi buzzer, dia akan jadi buzzer. Kalau dia orang ilmunya banyak, dia akan berbagi ilmu dan seterusnya. Jadi pada tahap berikutnya, setiap pengguna media sosial cenderung mencari apapun yang bisa bermanfaat buat dia, sekaligus untuk publik. Inilah indahnya media sosial. Iya, bisa buat jualan, buat promo. Tapi bisa kebaca nggak Mbak Tika, kalau misalnya trennya menjelang pilkada, pengguna media sosial itu dari kalangan misalnya untuk kepentingan politik. Itu melihatnya gimana indikatornya? Jadi misalnya kalau kita mau bicara tentang pilkada, itu biasanya terjadi intensitas yang cukup tajam di antara mereka kandidat-kandidat gitu. Jadi kalau awalnya itu melihatnya dari akunnya, followernya atau? Bukan, dari jumlah percakapan. Jadi jumlah percakapan pertama, kedua dari akunnya. Jadi berapa jumlah akun aktif yang merespon si kandidat tersebut. Yang non-robot ya? Non-robot ada. Ini berapa lama periodenya itu bisa terukur? Real time. Kalau di sistem kita langsung real time. Jadi kita bisa tahu bahwa dalam satu hari ini berapa orang yang memberikan percakapan terkait sama satu kandidat tersebut dari berapa akun gitu. Dan kemudian emosinya seperti apa. Nah biasanya dinamika di dalam media sosial itu juga tergantung pada konten.
sebenarnya. Iya. Isu yang sedang berkembang apa? Ketika isu itu sedang berkembang luar biasa, maka respon masyarakat pun juga akan luar biasa gitu. Jadi bisa juga kayak seperti kita lihat bahwa dalam satu hari itu bisa sampai 1.500.000 percakapan terkait satu isu tertentu. Tetapi ketika isu itu sudah tidak menjadi hot issue, maka ketika dia dibicarakan pun orang sudah tidak merespon lagi gitu. Dan situasi di media sosial itu berlangsung dengan sangat cepat dan orang mudah lupa gitu. Iya, iya. Jadi ketika trennya sedang begini Heboh. semua orang bicara, Iya. tapi ketika Besok orang udah sudah nggak ada hilang. Itu lupa. persis fenomena Pokemon Go di Indonesia. Iya, iya. Pada saat muncul di Indonesia semua orang heboh Iya. sampai kepala bin ribut, Betul. ini ribut gitu. Dan sekarang orang sudah mulai surut bicara tentang Pokemon. Bagaimana kalau misalnya itu sudah tren? Iya. Jadi kita bisa ngukur dong. Setiap mau ada kontestasi politik misalnya Iya. pasti trennya begini gitu kan. Iya. Harusnya begini Mbak Tika. Kalau ini berita negatif yang akan muncul trennya di sekian tahun lagi, harusnya kan pengguna lebih terdidik lah untuk tidak mengulang. Angkanya lebih banyak atau malah menurun untuk isu yang sama misalnya? Kalau isu yang sama, karena ini bicara tentang tren. Jadi mungkin beberapa tahun yang lalu Twitter masih belum semasif seperti sekarang. Jadi pengguna makin banyak ke pengguna sini. makin banyak dan kemudian menemukan momentum sebenarnya Iya, gitu. Jadi iya. banyak sekali momentum menjelang pilkada, kemudian isu-isu yang kemudian itu yang memantik pembicaraan atau percakapan di dunia media sosial jadi Iya. lebih dinamis gitu. Nah, belakangan ini Anda meriset sebuah data nggak yang menurut Mbak Tika perlu kita share buat pemirsa, dan itu soal apa? Kalau isu yang paling ramai mungkin terkait dengan demo 4 November. Ya, oke lah, udah kita lewati. Yang lain apa? Yang lain adalah terkait sama kandidat Pilkada DKI. Oh, tetap ya. Oh ya tetap. Nah, itu ada. Kita melakukan riset itu cukup banyak. Dulu kalau kita bicara tentang media sosial, sebenarnya cukup menarik adalah ketika kami melakukan riset terkait dengan ujaran kebencian. Ya. Jadi pada saat itu ada SE ujaran kebencian yang Ya. disampaikan oleh Badrodin Haiti. Ya, Dan kita tahu bahwa hampir seluruh netizen menolak. Jadi sekitar 60% itu semua melakukan membuli si Iya. Pak Badrodin Haiti. Menolak, Tapi apa yang terjadi? Kita hitung betul gitu ya. Salah satu yang kita jadikan contoh waktu itu adalah cuitan yang ditujukan kepada Pak Presiden Jokowi. Jadi pasca ada surat edaran tersebut selama 1 bulan, kita melihat bahwa ternyata ujaran kebencian yang ditujukan kepada Pak Jokowi itu turun hingga 53% dalam waktu 1 bulan. Takut kali ya. Mungkin bisa jadi. Dan itu saya pikir bahwa ternyata kalau di media sosial tuh ada kontrolnya, ternyata masyarakat kita juga nurut kok gitu loh. Dan itu adalah salah satu riset tentang media sosial yang pernah kita Artinya lakukan. harus ada undang-undang ya, Mas Nukman, harus ada pagar gitu kan. Karena makin berkembang teknologi, harusnya manusianya juga makin berkembang gitu kan. Apa yang bisa Anda sampaikan buat pemirsa kita biar menjadi smart user? Yang penting ini ya, kita pernah mengalami pilkada Ya. sebelumnya, pernah mengalami pilpres, dan itu yang namanya black campaign luar biasa ya. Bahkan antar keluarga pun bisa berantem gara-gara media sosial, beda pilihan. Iya, iya. Oke. Dan mereka udah belajar banyak bahwa itu menyakitkan, bahwa itu nggak penting. Makanya pada pilkada sekarang ini saya melihat yang namanya black campaign itu udah menurunnya jauh banget. Masih ada. Jumlahnya. Tapi jangan-jangan Jumlahnya. kualitasnya yang meningkat. Enggak, kita gampang kok melihat black campaign. Jadi setiap ada black campaign itu orang lain katakan itu black campaign loh. Kalau dulu nggak tahu. Ya. Sekarang tahu. Dan sekarang kan ada undang-undang dan lain-lain sehingga itu masih bisa dicegah. Itu sebabnya saya yakin betul meskipun kelihatannya rame, itu nggak separah ketika pilkada kemarin, nggak separah ketika pilpres. Jadi akan aman-aman aja. Oleh karena itu nggak usah capek-capek deh bikin black campaign. Nggak usah capek, nggak ada gunanya. Bukan nggak usah capek, emang kerjanya dia begitu. Ya, tapi nggak ada efeknya. Iya, Nggak ada iya, efeknya, iya. gitu. Nggak ada efeknya. Makanya mending enak santai aja di media sosial, berbagi yang positif. Negatif nggak apa-apa. Iya. Ngomongin negatifnya calon lain nggak apa-apa. Iya. Karena itu fakta. Betul, betul. Tapi betul. yang black hindari aja lah. Iya. Bawa waktu. Nah, daripada sibuk ngurusi black campaign, sibuk ngurusi akun-akun yang bawa energi negatif, saya gampang Mbak Tika ikut kayak Mas Nukman. Kalau di media sosial saya ada orang-orang yang kata-katanya nggak ada bagus-bagusnya, udah saya unfollow aja, selesai gitu Ya, kan. betul. Dan yang paling asik, daripada kita sibuk mikirin yang jelek-jelek, kita foto bareng aja ya. Oke. Nanti biar di retweet sama Mas Nukman sama Mbak Tika ya. 1, 2, 3. Itu kode itu nggak boleh. tuh? 1,
Enggak Tapi lah. dua, nggak boleh dong. Oh kan 1, 2, dan 3 gitu kan. Sukses buat Anda berdua. Sampai jumpa lagi dan Terima kasih pemirsa. ya. Sampai jumpa dalam DK Show. Thank you.